Ya, selamat datang di kuliah online manajemen risiko dan keamanan untuk pertemuan 6 itu melanjutkan risk assessment ya. Di pertemuan ini, di penjelasan ini kita akan bahas tahap kedua, yaitu tentang threat identification atau mengidentifikasi ancaman. Ya. Nah, beberapa istilah yang digunakan di sini ada ancaman. Ancaman merupakan potensi sumber ancaman tertentu untuk berhasil melakukan suatu kerentanan. Kemudian, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ancaman itu tindakan yang dapat membahayakan. Sedangkan kerentanan adalah kelemahan yang dapat dipicu secara tidak sengaja atau sengaja dieksploitasi. Sumber ancaman adalah setiap keadaan atau peristiwa yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada sistem TI. Nah, situasi ini ditargetkan pada eksploitasi kerentanan yang disengaja atau situasi yang mungkin secara tidak sengaja memicu kerentanan. Item yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kemungkinan ancaman adalah adanya sumber ancaman, kemudian kerentanan yang potensial yang bisa menyebabkan risiko, kontrol yang ada. Nah, tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi sumber ancaman potensial dan menyusun pernyataan ancaman yang berisi daftar sumber ancaman potensial yang berlaku untuk sistem TI yang sedang dievaluasi, seperti yang sudah ditetapkan di tahap 1, ya, sistem karakterisasinya. Nah, sumber ancaman yang umum bisa karena alam, ya, ancaman alami, ada ancaman manusia, ada ancaman lingkungan. Untuk ancaman alam seperti banjir, gempa bumi, tornado atau puting beliung, tanah longsor, longsoran salju atau badai salju, ya, badai listrik dan sejenisnya. Kalau manusia, ancaman dari manusia yang dimungkinkan oleh atau disebabkan oleh manusia, seperti tindakan yang tidak disengaja, entry data yang tidak disengaja, yang salah, ya, tindakan yang disengaja ini oleh orang yang tidak berhak, serangan berbasis jaringan atau unggahan perangkat lunak berbahaya sejenis semacam virus, ya, atau akses tidak sah ke informasi rahasia. Kalau ancaman lingkungan, misalkan kegagalan daya jangka panjang, jadi listrik, ya, sumber listrik. Kemudian bisa dari polusi, mungkin polusi udara atau ya berupa bisa asap, debu, ya, bahan kimia atau kebocoran cairan. Menilai sumber ancaman penting untuk dipertimbangkan dari semua sumber ancaman potensial dan lingkungan pemrosesan. Sebagai contoh, sistem TI yang terletak di gurun. Nah, gurun kita tahu, ya, bahwa di sana sulit air. Nah, likelihood-nya pasti rendah untuk bencana banjir. Tapi ketika pipa pecah, dapat dengan cepat membanjiri ruang komputer. Manusia dapat menjadi sumber ancaman melalui tindakan yang disengaja, misalkan kejahatan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem TI, ya, untuk membahayakan integritas sistem, data, ketersediaan atau kerahasiaan, ya, aspek keamanan, ya. Jadi untuk membahayakan aspek keamanan. Upaya perlahan untuk memotong keamanan sistem, misalnya hacker memasang virus Trojan Horse dengan sengaja, tapi tidak sekaligus, ya. Ini kalau masang virus, pasti dampaknya memakan waktu. Tindakan yang tidak disengaja bisa dari kelalaian atau kesalahan
orang ya. Motivasi ancaman, jadi ini motivasi yang ditimbulkan oleh setiap ancaman ya. Motivasi dan sumber daya untuk melakukan serangan membuat manusia sangat berpotensi menjadi sumber ancaman. Nah, informasi tambahan lain yang dapat membantu mengidentifikasi sumber ancaman manusia, diantaranya ada kajian tentang sejarah pembobolan sistem di perusahaan, laporan pelanggaran keamanan ya, jika ada, laporan insiden juga jika ada. Nah, mungkin yang paling aktual sih bisa melakukan wawancara dengan bisa administratur sistem, staf bagian kebantuan, atau beberapa dari pengguna ya, komunitas pengguna. Nah, untuk sumber ancaman dari manusia, misalkan ada hacker, cracker, penjahat komputer, teroris, atau spionase industri yang memang hanya memata-matai dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ya dari perusahaan, pemerintah asing, atau kepentingan pemerintah lainnya. Bisa dari orang dalam yang kurang terlatih, tidak puas, atau memang jahat ya, berbahaya. Juga bisa yang lalai atau tidak jujur, mungkin juga karyawan yang karena di PHK. Untuk hacker dan cracker, motivasi melakukannya ya bisa karena tantangan, karena ego, karena pemberontakan. Tindakan ancaman yang mungkin dilakukan dengan peretasan ya, yang ke arah negatif tentunya ya, yang merugikan. Rekayasa sosial ya, dengan ini kegiatan untuk mendapatkan informasi rahasia atau penting dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Bisa dari gangguan sistem atau pembobolan atau akses sistem yang tidak sah. Kalau kejahatan komputer, motivasinya penghancuran informasi, pengungkapan informasi ilegal, keuntungan moneter, perubahan data yang tidak sah. Tindakan ancaman yang mungkin terjadi adalah kejahatan ya komputer, mana kejahatan ini semua tindakan yang ilegal, atau penguntit dunia maya, pengekor ya. Nah, tindakan penipuan bisa pengulangan, peniruan, atau penangkapan ya sistem atau data. Penyuapan informasi bisa juga spoofing, berpura-pura bahwa dirinya adalah user yang bisa dipercaya, padahal mau menyusup tuh. Gangguan sistem, aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Bisa juga teroris ya, motivasinya pemerasan, penghancuran, eksploitasi, atau balas dendam. Tindakan ancamannya bisa aja bom, terorisme dengan tiba-tiba merusak sistem, peperangan informasi atau serangan sistem, penyangkalan layanan yang didistribusikan, jadi mengganggu informasi ya, penetrasi sistem atau perusakan sistem. Nah, dari spionase industri, motivasinya untuk keunggulan kompetitif atau spionase ekonomi. Tindakan yang mungkin dilakukan, ancamannya eksploitasi ekonomi, pencurian informasi, intrusion atau gangguan pada privasi ya, pada data pribadi, privasi pribadi, rekayasa sosial ya dengan cara seolah-olah berbuat baik tuh. Penetrasi sistem, seolah-olah sistemnya mau update ya. Akses sistem tidak sah ke informasi rahasia, ke informasi hak milik, atau ke
informasi terkait teknologi lain. Kemudian orang-orang dalam, nih motivasinya keingintahuan, mungkin juga ego, mungkin ya sebagai intelijen, mungkin juga untuk keuntungan moneter, keuangan pribadi, balas dendam, atau mungkin karena kesalahan dan kelalaian yang tidak disengaja, seperti kesalahan ketika entry data atau kesalahan pemrograman. Tindakannya, orang dalam bisa aja penyerangan terhadap seorang karyawan, pemerasan, menjelajahi informasi hak milik, penyalahgunaan komputer, penipuan dan pencurian, penyuapan informasi, input data yang dipalsukan dan rusak. Atau juga memasukkan kode-kode berbahaya seperti virus, bom logika, atau kuda Troya yang bisa menghapus ya atau merusak data. Penjualan informasi pribadi untuk tujuan tertentu, atau memang ada bug dari sistem dengan sengaja, intrusi sistem atau gangguan sistem sabotase, atau akses sistem yang tidak sah. Nah, setelah teridentifikasi ancaman berdasarkan perkiraan motivasi, sumber daya, dan kemampuan, mungkin diperlukan untuk melakukan serangan yang berhasil. Ini harus dikembangkan untuk menentukan kemungkinan ancaman menjalankan kerentanan sistem. Selain itu, pernyataan ancaman atau daftar sumber ancaman yang potensial juga harus disesuaikan untuk organisasi, individu, dan lingkungan pemrosesan. Diperhatikan kebiasaan komputasi pengguna akhir ya. Kalau misalkan tidak biasa, yaitu perlu dicurigai. Informasi tentang ancaman alam seperti banjir, gempa bumi, badai. Ini informasi ini ya tentunya harus selalu tersedia, misalkan dari BMKG itu ya. Itu harus selalu terupdate informasinya. Nah, informasi tambahan, ancaman yang diketahui dan telah diidentifikasi oleh banyak organisasi pemerintah dan swasta. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Atau ada alat deteksi intrusi, gangguan jika menjadi juga menjadi lebih lazim ya, alat-alat gangguan untuk kontrol, apakah alarm atau kalau dari sistem ada warning. Pemerintah dan organisasi industri terus mengumpulkan data tentang peristiwa keamanan. Nah, ini juga bisa dijadikan informasi tambahan untuk sumber ancaman. Sumber informasi lain seperti agen intelijen, media massa, dari web mungkin juga ya, berbagai komunitas atau website. Nah, serta meningkatkan kemampuan untuk secara realistis menilai ancaman. Output dari hasil langkah 2 ini, identifikasi ancaman, berupa pernyataan ancaman yang berisi daftar-daftar sumber ancaman yang dapat mengeksploitasi kerentanan sistem, sehingga nanti bisa dijadikan untuk daftar risiko. Kita lanjutkan dengan tahap 3. Ini tahap 3 adalah vulnerability identification, mengidentifikasi vulnerability ya, atau kerentanan. Nah, tujuan dari tahap ini untuk mengembangkan daftar kerentanan sistem mengenai kekurangan atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh sumber ancaman potensial. Kerentanan adalah cacat atau kelemahan dalam prosedur, desain, implementasi, atau kontrol internal sistem keamanan yang dapat dilakukan
secara tidak sengaja dipicu atau dieksploitasi dengan sengaja dan yang mengakibatkan pelanggaran keamanan atau pelanggaran kebijakan keamanan sistem. Vulnerability merupakan kekurangan atau kelemahan pada prosedur keamanan sistem, rancangan, pada penerapan atau kontrol internal yang bisa dilakukan karena dipicu secara tidak sengaja atau dieksploitasi dengan sengaja. Merupakan juga hasil dalam pelanggaran keamanan atau pelanggaran sistem, juga kebijakan keamanan sistem yang memang memiliki kelemahan atau kekurangan. Ya. Beberapa contoh pasangan antara kerentanan dan ancaman ya. Kerentanan, misalkan di sini pengidentifikasian sistem lewat ID karyawan yang diberhentikan itu tidak dihapus dari sistem. Nah, ancamannya karyawan yang diberhentikan, ya, tindakan ancamannya, sumber ancamannya dari karyawan yang diberhentikan yang sudah di PHK. Tindakannya bisa melakukan panggilan ke jaringan perusahaan dan mengakses data hak milik perusahaan karena dia masih memiliki akses. Selanjutnya kerentanan, misalkan firewall perusahaan memungkinkan telnet masuk dan ID tamu diaktifkan di server XYZ. Sumber ancamannya pengguna yang tidak sah, kemudian bisa hacker atau peretas, karyawan yang diberhentikan, penjahat komputer atau teroris. Tindakan ancamannya menggunakan telnet ke server XYZ dan menelusuri file sistem dengan ID tamu. Jadi dia bisa masuk ke arsip-arsip ya atau drive di server. Bisa mengubah, bisa menghapus dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, contoh kerentanan vendor telah mengidentifikasi kelemahan dalam desain keamanan sistem. Namun tambalan baru belum diterapkan ke sistem, jadi belum ada perbaikan untuk kelemahan ini. Nah, sumber ancamannya pengguna yang tidak sah berupa aksi peretas, karyawan yang tidak puas, penjahat komputer atau teroris. Tindakan ancaman yang mungkin dilakukan memperoleh akses tidak sah ke file sistem yang sensitif berdasarkan kerentanan sistem yang diketahui. Nah, contoh selanjutnya, kerentanannya misalkan si data center atau pusat data menggunakan alat penyiram air untuk menekan api atau terpa untuk melindungi perangkat keras dan peralatan dari kerusakan air tidak ada ya. Jadi ini maksudnya untuk mengamankan ya. Nah, sumber ancaman yang mungkin muncul dari api atau orang yang lalai. Tindakannya penyiram air dihidupkan di pusat data ya, sehingga bisa merusak pusat data ya. Tuh. Metode yang direkomendasikan ini untuk mengidentifikasi kerentanan sistem adalah penggunaan sumber kerentanan. Bisa tadi ya dari desain, mungkin dari operasional atau pada saat pengembangan. Kemudian bisa penggunaan kinerja pengujian keamanan sistem atau pengembangan daftar persyaratan keamanan, ya daftar checklist yang sudah ada. Nah, berbagai identifikasi kerentanan bisa dari sistem TI yang belum dirancang, bisa sistem TI sedang diimplementasikan, bisa dari sistem TI operasional. Jika dari sistem yang belum dirancang,
Pencarian kerentanan harus fokus pada kebijakan keamanan organisasi, kemudian prosedur keamanan yang direncanakan, definisi persyaratan sistem dan analisis produk keamanan vendor atau pengembang. Kalau sistemnya sedang diimplementasikan, ya, identifikasi kerentanan harus diperluas untuk memasukkan informasi yang lebih spesifik seperti fitur keamanan yang direncanakan itu dijelaskan dalam dokumentasi desain keamanan. Nah, hasil pengujian dan evaluasi sertifikasi sistem juga perlu diperiksa. Nah, jika sistem TI beroperasi, ya, di dalam operasional, proses mengidentifikasi kerentanan harus mencakup analisis fitur keamanan TI, kontrol keamanan sistem TI yang teknis dan prosedural juga digunakan untuk melindungi sistem. Kemudian sumber-sumber kerentanan dapat diidentifikasi melalui teknik pengumpulan informasi lewat kajian sumber industri lainnya, lewat internet, sumber kerentanan yang terdokumentasi, atau ya mungkin juga dari wawancara, ya, atau kuesioner. Hasil dan sumbernya, hasil dari prosesnya adalah daftar periksa persyaratan keamanan. Sumber yang dapat digunakan dalam menyusun daftar periksa biasa meliputi rencana keamanan dari sistem TI yang dinilai, kebijakan, pedoman dan standar keamanan, praktek-praktek industri. Hasil daftar periksa juga bisa digunakan sebagai masukan untuk evaluasi kepatuhan dan ketidakpatuhan. Nah, proses evaluasi ini bisa mengidentifikasi kelemahan sistem, kelemahan proses, dan kelemahan prosedural yang dapat mewakili potensi kerentanan. Nah, jadi output dari step atau tahap 3 adalah daftar kerentanan sistem, ya, lewat pengamatan yang dapat dilakukan oleh sumber ancaman potensial. Ya, demikianlah untuk materi penilaian risiko sampai tahap ketiga. Ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.